guys, kembali lagi bersama saya Irzen Nurningsi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu Mikrotik Akses. Di bab ini terdapat 7 materi. Yang pertama yaitu metode akses utama router OS. Yang kedua, akses router port menggunakan Winbox. Yang ketiga, akses router virtual Pinet Lab pada Winbox. Yang keempat, WebFig. Yang kelima, QuickSet. Yang keenam, remote akses menggunakan Telnet dan SSH. Dan yang terakhir, konsep serial console. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Pada materi kali ini, kita akan membahas bagaimana mikrotik dapat diakses. Ibarat mikrotik freeze time, bagaimana mikrotik bisa diakses baik itu router OS maupun perangkat yang menjalankan router OS atau router board. Jika menggunakan real device, kita bisa menyiapkan image router OS lalu menginstalnya di PC. Sedangkan jika ingin menggunakan perangkat asli, kita dapat memakai router board dengan harga terjangkau, seperti Mikrotik Hub Lite RB941. Untuk mengakses Mikrotik, kita membutuhkan aplikasi atau metode tertentu setelah Mikrotik terhubung ke PC. Perlu diketahui bahwa cara mengakses Mikrotik sangat beragam, di antaranya keyboard atau CLI, serial console, remote access, Winbox, FTP, API, QuickSet, WebFig, Telnet, SSH, local terminal Winbox, Mikrotik app. Sebagai contoh, ketika seseorang menginstal Mikrotik menggunakan router OS di PC, maka Mikrotik dapat diakses melalui keyboard atau CLI. Namun saat ini kebanyakan orang lebih sering menggunakan Winbox. Winbox juga mendukung FTP untuk mengambil data dari Mikrotik. Selain itu ada API, Application Programming Interface, yang biasanya digunakan untuk network programming, QuickSet, dan WebFig berbasis HTTP, sehingga bisa diakses melalui web browser. Ada juga Mikrotik App untuk memantau interface secara real time. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan lab virtual environment, yaitu Pinet Lab. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki perangkat keras, tidak perlu khawatir karena kita bisa berlatih menggunakan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu akses router board menggunakan Winbox. Sebelum membahas cara akses router board menggunakan Winbox, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Winbox terlebih dahulu melalui browser. Caranya yaitu kalian ketik install Winbox di browser. Terus kedua, klik hasil paling atas dari situs resmi mikrotik.com. Pilih versi sesuai kebutuhannya, misalnya 64 bit. Terus unduh aplikasi. Setelah Winbox terunduh, kita lanjut ke cara mengakses router board. Untuk mengakses Mikrotik, kita memerlukan perangkat Mikrotik yang dihubungkan ke laptop menggunakan kabelan. Jika belum memiliki perangkat asli, kita bisa menggunakan perangkat virtual. Pada tampilan Winbox tersedia akses menggunakan MAC address dan IP address. Untuk pertama kalinya, kita biasanya menggunakan MAC address karena IP belum dikonfigurasi. Perlu diketahui bahwa Winbox secara default hanya tersedia untuk Windows. Namun, untuk pengguna Linux atau macOS bisa menggunakan aplikasi seperti Crossover atau alternatif lain sesuai OS yang digunakan. Perangkat Mikrotik dihubungkan ke laptop melalui kabelan. Sebaiknya menggunakan port 2 atau port line 1. Hal ini karena port 1 secara default memiliki firewall dan biasanya digunakan untuk koneksi internet. Pastikan kabel sudah terpasang dengan benar dan perangkat Mikrotik sudah menyala, ditandai dengan lampu indikator yang aktif. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu akses router virtual Pinet Lab pada Winbox. Akses Mikrotik virtual di Pinet Lab menggunakan Winbox memungkinkan kita mengelola router OS tanpa perangkat fisik. Pinet Lab mensimulasikan router OS dalam lingkungan virtual, sedangkan Winbox digunakan sebagai GUI untuk konfigurasi. Langkah awal adalah mengunduh file CHR. Yang pertama, buka situs mikrotik.com. Masuk ke menu software, scroll ke bagian cloud host router atau CHR. Pilih file image raw dan unduh. Setelah file CHR terunduh, kita perlu mengunggahnya ke Pinet Lab menggunakan WinSCP. Di sini teman-teman bisa buka browser, terus ketik download WinSCP. Nah, ini yang paling atas kita klik. Terus download dengan klik yang warna hijau ini. Nah, di sini maka akan otomatis langsung terunduh seperti biasa ya teman-teman. Setelah itu jalankan Pinet Lab menggunakan VMware. Login ke Pinet Lab melalui terminal dengan username root. Terus passwordnya Pinet. Selanjutnya, buka aplikasi WinSCP. Terus atur konfigurasi koneksi. Di sini file protokolnya SCP. Terus hostname hostname-nya itu 192.168.64.161. Ini contoh dari IP address Pinet Lab-nya. Terus port number-nya itu 22. Terus username root, terus password-nya itu Pinet. Terus klik login. Setelah berhasil login, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu masuk ke directory, yaitu masuk ke directory opt, terus klik kanan, terus pilih new,
directory, buat buat folder baru. Misalnya di sini saya mikrotik strip 6.48 atau sesuai versi CHR yang digunakan. Buka folder tersebut, terus upload file CHR yang telah diunduh sebelumnya ke dalam folder tersebut. Nah, kalau sudah, kita ganti nama file CHR-nya. Klik kanan, terus rename, kita ganti namanya menjadi hda.kiko2. Setelah berhasil file CHR berhasil diunggah, nama icon filenya akan berubah menjadi icon putih polos. Terus ke fix permission. Maksudnya setelah mengganti nama file, langkah selanjutnya adalah memperbaiki izin akses file agar bisa dijalankan oleh PNetLab. Yang pertama, kembali ke terminal PNetLab di VMware. Terus jalankan perintah berikut. Dengan perintah /opt/unetlab/prepare/unl. Nah, kalian ikuti saja seperti ini ya. Terus tekan enter dan tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, membuat dan menjalankan mikrotik virtual di PNetLab. Yang pertama, buka browser. Disarankan menggunakan Firefox ya teman-teman. Terus masukkan IP address PNetLab di address bar. Terus di sini kalian pilih yang online. Tapi kalau yang offline boleh juga. Di sini saya pakai yang online ya teman-teman. Selanjutnya login menggunakan email. Login ke halaman PNetLab. Terus klik Add New Lab. Beri nama labnya, misalnya di sini saya akan beri nama belajar mikrotik dasar. Terus klik Add. Terus klik kanan pada area kosong. Terus pilih Add Node. Terus pilih mikrotik filter OS. Kalian scroll ke bawah ke bagian Kemu Option. Terus hapus pengaturan default yang ada. Terus klik Save. Selanjutnya klik Add Network. Beri nama network, misalnya ISP. Pada tipe network pilih manajemen cloud. Terus klik Save. Setelah itu hubungkan mikrotik ke network ISP menggunakan fitur link. Klik Save kembali. Terus nyalakan dan login mikrotik virtual. Klik tombol Apply untuk menyalakan mikrotik virtual. Di sini kalian klik 2 kali pada node mikrotik untuk membuka si terminalnya ya teman-teman. Terus login menggunakan username admin. Passwordnya kosong. Langsung tekan enter saja ya. Jika muncul perintah untuk membuat password baru, kalian tekan Ctrl+C untuk melewatinya ya teman-teman. Untuk melihat IP address mikrotik virtual, gunakan perintah /IP address print. Terus akses mikrotik virtual menggunakan Winbox. Pertama, buka aplikasi Winbox-nya terlebih dahulu, terus masukkan IP address dari mikrotik, lalu klik connect, maka akan muncul tampilan utama mikrotik router OS yang menandakan bahwa mikrotik virtual di PNetLab berhasil diakses menggunakan Winbox. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu WebFig. WebFig adalah metode mengakses mikrotik melalui web browser tanpa menggunakan aplikasi Winbox. Fitur ini tersedia sejak router OS versi 5 dan fungsinya hampir sama dengan Winbox, hanya saja berbasis web. Kemudian kalian buka mikrotik melalui Winbox, terus masuk ke menu IP, terus ke addresses, terus salin IP address. Terus kalian buka browser dan masukkan IP address tersebut. Terus login dan pilih menu WebFig. WebFig ini dapat digunakan sebagai alternatif jika tidak dapat mengakses mikrotik melalui Winbox. Kita ke materi yang kelima, yaitu QuickSet. QuickSet adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi mikrotik dengan cepat dan praktis. Dengan QuickSet, pengaturan dasar dapat dilakukan dalam satu tampilan, tanpa harus membuka banyak menu. Namun, pada mikrotik virtual, QuickSet tidak dapat digunakan selain itu. QuickSet hanya tersedia pada mikrotik yang memiliki interface wireless. Kita ke materi yang keenam, yaitu remote access menggunakan Telnet dan SSH. Untuk melihat service yang aktif, gunakan perintah IP service string. Terus Telnet, yaitu di sini ada Telnet, port defaultnya 23. Terus kalian aktifkan fitur Telnet client. Kalian ke control panel, terus ke programs, terus klik yang atas. Ikuti langkah-langkahnya seperti yang di video ini. Nah, setelah itu yang Telnet itu dicentang, terus oke. Buka command prompt, terus ketik Telnet 192.168.64.166. Terus login menggunakan username admin dan passwordnya dikosongin ya. Selanjutnya ada SSH. Di sini SSH port defaultnya itu 22. Kalian buka aplikasi putih, terus masukkan IP address mikrotik. Nah, di sini portnya 22, klik open. Terus login sebagai admin. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai konsep serial konsol.
Serial console adalah metode akses mikrotik tanpa IP atau MAC address, menggunakan port serial fisik. Keunggulan dari konsep serial console ini tetap bisa diakses saat jaringan bermasalah, berguna untuk recovery konfigurasi. Biasanya tersedia pada router kelas menengah ke atas seperti CCR. Pengaturan serial, baud rate 115200, data bit 8, parity non, stop bit 1, flow control 0. Menggunakan kabel serial console atau converter USB to serial. Demikian pembahasan pada video kali ini. Maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.